Bab 353, Pintu 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Eugene melakukan beberapa upaya lagi sesudahnya, tetapi dia tidak datang untuk melihat hantu lain. Bahkan setelah membuat beberapa perubahan pada usahanya, dia tidak membuahkan hasil. Dia meningkatkan intensitas yang dia ketuk pada core-nya dan melakukan upaya yang disengaja untuk menyadari cincin Agarot. Tidak ada yang terjadi. Wahyu sepenuhnya kehendak para dewa. Tidak peduli seberapa sungguh-sungguh manusia berdoa, para dewa tidak selalu merespons, jelas Anise. Apakah Dewa Cahaya tidak menawarkan nasihat? Eugene bertanya, jengkel. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Dewa Tabah akan menawarkan nasihat tentang hal-hal seperti itu? 300 tahun yang lalu, bahkan di saat-saat paling putus asa saya dalam pertempuran melawan Raja Iblis Penahanan, Dewa Cahaya tidak menawarkan bimbingan. Anise menyeringai sambil menatap tajam ke wajah Eugene. Saat yang paling putus asa, apakah itu benar-benar pertempuran melawan Raja Iblis Penahanan? Atau mungkin, Eugene memiliki dua kemungkinan dalam pikirannya, tetapi dia menahan diri untuk tidak bertanya pada Anise. Mengingat seringai Anise, jawabannya cukup jelas. Dan jawaban yang jelas itu menimbulkan ketakutan dan rasa bersalah dalam diri Eugene. Dia berdeham sebelum melanjutkan, bukankah agak kasar bahkan malaikat sepertimu tidak dapat berkomunikasi dengan para dewa? Aku mungkin disebut malaikat, tapi aku tidak berbeda dengan hantu. Satu-satunya perbedaan mungkin adalah aku bisa melebarkan sayapku dan memancarkan cahaya, balas Anise dengan tawa pahit. Memang benar dia telah menjadi malaikat dalam kematian. Tapi itu tidak berarti dia telah bertemu Dewa Cahaya secara langsung. Namun, dia pasti merasakan kehadiran dewa. Wahyu yang diterima Christina, serta penunjukan Eugene Leonhardt sebagai pahlawan, pasti selaras dengan kehendak Dewa Cahaya. Jadi saat itulah dimulai, pikir Eugene, wajahnya mengerut dalam kontemplasi saat dia duduk di kursinya. Jika Christina tidak mengklaim itu adalah wahyu dan membawa Eugene bersamanya saat itu, jika dia tidak berkelana ke makam Vermont bersama Doines dan Gillette untuk membuka peti mati, dan jika Dewa Cahaya tidak mengirimkan wahyu itu, apakah mereka benar-benar akan memeriksa peti mati Vermont? Kami akhirnya akan melakukannya, Eugene menduga. Dia selalu memendam keraguan kuat tentang kematian Vermont. Tidak peduli seberapa banyak dia merenung, dia tidak bisa membayangkan bahwa Vermont meninggal begitu saja karena usia tua. Tetapi meskipun dia penasaran, dia tidak akan memeriksanya dalam waktu dekat. Lagi pula, Eugene belum berada di tempat untuk bertindak bebas di dalam Black Lion Castle pada saat itu. Apakah kamu masih melakukannya? Ciel bertanya saat memasuki ruang bawah tanah. Dia bergidik tanpa sadar setelah melirik Eugene yang duduk di tengah ruangan. Nyala. Api ungu menyelimuti tubuh Eugene. Api mana yang diam dan menyala ini naik melewati kepala Eugene dan menari ke langit-langit. Tidak ada panas, tetapi kekuatan api yang dipancarkan sangat besar. Apa itu? Ciel bertanya-tanya. Dia tahu apa yang terjadi di ruangan ini. Dia tidak berkunjung setiap hari, tidak ingin mengganggu meditasinya, tetapi beberapa hari sebelumnya, dia turun untuk mendengarkan permintaan Eugene. Api pasti sangat kuat pada waktu itu tetapi tidak sekuat sekarang. Ciel melihat Eugene dengan mulut setengah terbuka tetapi dengan cepat menyusun ekspresinya sebelum melangkah maju. Apakah formula api putih Anda mencapai 7 bintang? Dia bertanya. Belum, jawab Eugene. Belum. Ciel semakin bingung dengan tanggapannya. Kualitas mana yang dia pancarkan telah meningkat secara mencolok dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, dan kekuatan apinya telah membesar. Namun, dia masih belum berada di Seven Stars. Saya hampir menerobos, tetapi belum membentuk bintang baru, Eugene menjelaskan. Dia yakin dia akan memiliki Seven Stars malam ini atau paling lambat besok. Tetap saja, aku akan menyelesaikannya sebelum kita berlayar, pikir Eugene, lega. Satu-satunya alasan dia bisa menggunakan metode seperti itu sekarang adalah karena kompleksitas formula api putih Eugene. Ini adalah terakhir kalinya dia bisa meningkatkan formula api putih sedemikian rupa. Tidak akan ada jalan pintas lain di masa depan. Untuk saat ini, aku memeriksa perpustakaan, tetapi ada literatur langka tentang dewa-dewa kuno. Beberapa yang ada hampir tidak menyebutkan Agarot. Mengatakan demikian, Ciel duduk di depan Eugene sebelum melanjutkan laporannya, saya bertemu dengan seorang ahli di bidangnya. Salah satu cendekiawan paling terkenal yang mempelajari agama-agama rakyat Simuin. Dewa perang, tidak peduli bagaimana kata-katanya, perang pada akhirnya adalah tentang membunuh dan menaklukkan. Dalam hal itu, Agarot adalah pembunuh dan penakluk yang hebat. Keberadaannya adalah perang, dan bahkan namanya mewujudkannya. Mengapa Agarot mengobarkan perang seperti itu dan terobsesi dengan mereka tidak dapat dipahami di zaman ini. Tapi satu hal yang jelas, bahkan di tengah-tengah zaman kuno yang penuh gejolak, Agarot adalah salah satu dari sedikit dewa yang dikenal karena kebrutalannya, selalu diselimuti aroma darah. Dia adalah dewa yang penuh dengan kegilaan. Menurut cendekiawan itu, Agarot adalah seorang penakluk besar. Dia tidak pernah menetap di satu tempat dan menghabiskan sebagian besar hidupnya mengembara, lanjut Ciel. Setiap kali satu perang berakhir, dia menyalakan yang lain. Eugene mengingat visi medan perang yang dipenuhi mayat yang dia lihat di ruang gelap. Semakin dia mendengar dan belajar, semakin dia yakin bahwa adegan yang dia saksikan terkait dengan Agarot.
Apakah Anda mendengar sesuatu tentang tanah suci Agarot di suatu tempat di Laut Selatan? Tanya Eugene. Ada pembicaraan tentang itu menjadi, di suatu tempat di seberang laut yang jauh. Tetapi lokasi pastinya masih belum diketahui. Ada penemuan arkeologi langka di pulau-pulau tak berpenghuni di sana, tetapi tidak ada yang bernilai signifikan, jawab Ciel. Eugene menatap tajam ke cincin Agarot di jari manis kirinya. Kalau saja dia bisa menerima wahyu lain seperti sebelumnya. Namun sayangnya, Agarot tidak memberikan penglihatan lebih lanjut. Dia merenungkan sifat cincin Agarot. Pertama kali cincin itu bertindak sendiri adalah di Faun of Light. Yang berikutnya berada di Ruher ketika menerjang Gavit Linman. Saat itulah dia menggunakan pedang suci. Eugene merenungkan emosi yang dia rasakan saat itu. Kemarahan, kebencian, niat membunuh, semua adalah bentuk kegilaan yang berkecamuk di masa perang. Eugene tidak membenci emosi itu. Sebaliknya, dia terlalu akrab dengan perasaan seperti itu. Mereka perlu, Eugene menyimpulkan. Dia telah merenungkan untuk membuang cincin itu sepenuhnya, tapi tidak dapat disangkal anugerah yang telah diberikannya di masa-masa sulit. Juga tidak ada jaminan bahwa itu tidak akan ada lebih banyak momen seperti itu yang akan datang. Aku mendapatkan cincin itu secara kebetulan. Eugene merenungkan semua yang dia ketahui tentang cincin itu. Alasan Ariartel memberinya cincin Agarot adalah dengan harapan bahwa itu akan membantu dalam perjalanan Eugene. Eugene tidak menemukan kebutuhan untuk persenjataan lain, karena sudah memiliki berbagai senjata dari klan Leonhardt, yang sebelumnya milik Vermont. Dengan demikian, ia telah memilih cincin Agarot. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Bahkan Eugene harus setuju bahwa itu adalah pilihan yang sempurna. Dia menemukan daya pikat yang lebih besar di cincin ini. Itu berpotensi mencegah kematian, dan itu jauh lebih baik daripada beberapa armor rumit yang hanya akan menghambat gerakannya. Sangat mungkin dia mendapatkan cincin itu secara kebetulan. Tapi mungkin sudah ditakdirkan, pikir Eugene. Laut yang luas dan jauh, atau Raguyaran, keduanya mewakili teka-teki yang sama, sebuah dunia di luar jangkauan manusia. Apa yang benar-benar ada di luar, tidak ada yang tahu. Apakah mereka akan dipenuhi dengan monster seperti Nur, yang memberikan perasaan misterius yang sama dengan Raja Iblis Penghancur? Mengapa makhluk yang tak terhitung jumlahnya ini berusaha meninggalkan wilayah mereka, melampaui batas untuk menyia-nyiakan dunia ini? Eugene mengepalkan tangannya. Legenda berbicara tentang tanah suci Agarot di ujung Laut Selatan. Eugenius memiliki relik Agarot, dan dia telah menerima penglihatan. Mungkin dia bisa melakukan perjalanan ke sana suatu hari nanti. Tidak, dia harus pergi ke sana suatu hari nanti. Beberapa hari sebelum berlayar, barisan kapal kolosal berlabuh di pantai Sedor. Bahkan dengan angin tercepat, perjalanan ke perairan Solgal tak akan memakan waktu berbulan-bulan. Sihir canggih telah merevolusi perdagangan, meniadakan kebutuhan akan kapal besar untuk kargo. Tapi sihir tidak bisa sepenuhnya menentang hukum alam, terutama ketika menyangkut makhluk hidup. Persediaan untuk perjalanan berbulan-bulan dapat secara ajaib dipadatkan menjadi ruang yang lebih kecil. Namun, itu tidak terjadi pada manusia. Dengan sembrono memperluas ruang untuk tempat tinggal dan menghadapi masalah di tengah perjalanan. Sihir spasial tentang makhluk hidup selalu memiliki potensi bencana, menuntut penanganan yang hati-hati dan ketat. Dengan demikian, kapal-kapal itu sangat luas, suatu keharusan ketika mengangkut ratusan nyawa. Sebagian besar kapal mengibarkan spanduk yang sama, seekor elang melebarkan sayapnya di atas ombak, simbol keluarga kerajaan Simuin. Kerajaan benar-benar mencintai elang mereka, sebuah suara bergumam di dekatnya. Lihat, panji Arot mirip. Tidak semua elang sama. Lambang Arot memiliki elang yang mencengkeram tongkat di cakarnya, balas Siena. Tetap saja, semua hanya elang di penghujung hari. Simbol Kil adalah naga, Ciel menyela dengan seringai. Apakah kamu mencoba membual tentang itu menjadi sebuah kerajaan? Yah, kurasa naga akan lebih kuat dari elang. Ini lebih besar. Mereka bisa terbang lebih tinggi dan menggunakan sihir juga, gerutu Siena, mengalihkan pandangannya ke atas. Meskipun sebagian besar kapal memakai panji-panji kerajaan, beberapa memiliki panji yang berbeda. Yang paling menonjol adalah sebuah kapal yang mengibarkan spanduk dengan penggambaran pedang, tombak, dan panah, sebuah kapal yang berdiri sama mengesankannya dengan kapal perang kerajaan. Itu milik Mercenary King, Ivik Slat, Charmen memberitahu. Dia memiringkan kepalanya, matanya mengikuti boneka kapal yang dihiasi dengan naga. Di atasnya berdiri seorang pria. Pria itu, ada Ivik. Charmen menunjukkannya. Dia memiliki kunci emas pendek dan kulit berembun. Dia bukan raksasa besar seperti Molon, Ivatar, atau Gargit. Tapi tersampir di punggung Ivik adalah busur sebesar senjata apapun yang dibawa oleh prajurit yang lebih besar. Pedang, tombak, dan busur. Itu adalah senjata pilihan Ivik. Saya pernah bersilangan pedang dengannya sebentar. Dia bukan orang yang bisa dianggap enteng, kata Charmen. Yah, bukankah dia dianggap sebagai prajurit terbaik kedua di Simuin? Eugene merenung, matanya menyipit saat dia mengamati Ivik dari kejauhan. Kehormatan menjadi yang terkuat Simuin adalah milik Ortus, Komandan Violentide Knights. Runner-up, atau terkuat kedua, adalah Ivik. Dia peringkat kedua, tapi
Dalam beberapa hal, dia bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Ortus. Gelar peringkat pertama di Simuin biasanya disediakan untuk keturunan langsung dari garis kerajaan, jadi Ivik, sebagai tentara bayaran, tidak akan pernah bisa mencapainya, jelas Charmaine. Jadi, Anda menyarankan Ivik mungkin lebih terampil daripada Lord Ortus? Eugene bertanya. Sulit untuk mengatakannya, mereka tidak pernah benar-benar bertarung dengan niat untuk membunuh satu sama lain. Tapi dari pengalaman saya melawan keduanya. Nah, jika Ivik memberi jarak di antara kami dan mulai menembakkan busur itu dengan niat mematikan, aku akan menganggapnya sedikit lebih menantang. Setelah jeda singkat, Charmaine buru-buru menambahkan, itu tidak berarti dia lebih kuat dariku, hanya lebih rumit. Singa darah. Lady Charmaine, Anda seharusnya tidak menyebutnya seperti itu sekarang, Saladezra, memotong kata-kata Charmaine. Charmaine ragu-ragu, mengeluarkan sedikit erangan. Untuk berpikir bahwa dia, Charmaine Lionheart, salah satu dari 3 yang telah mencapai 7 bintang dari Formula Api Putih, harus melihat Blood Lion seperti itu. Uni Eropa. Charmaine terdengar hampir dicekik. Ekspresi Eugene berubah menjadi ketidaknyamanan. Setiap kedutan pipinya membuatnya lebih sadar akan lapisan riasan tebal yang diterapkan pada wajahnya, semakin memicu kegelisahannya. Apa sih tontonan ini? Yuri, jangan mengepalkan tinjumu terlalu keras. Otot-otot yang telah Anda bangun dengan susah payah mungkin akan meledak. Nona Yuri, tolong tahan amarahmu. Banyak mata tertuju pada tempat ini. Meskipun mereka jauh, beberapa mungkin memiliki indera yang cukup tajam untuk mendeteksi kemarahanmu dan menjadi curiga. Sienna dan Christina berbisik di sisinya. Kamu harus menyadari keadaanmu saat ini, Yuri. Anda mengenakan riasan wanita dan mengenakan pakaian wanita. Bagaimana jika Anda tidak bisa menahan diri dan meledak di sini? Semua orang ini mungkin menyadari bahwa Anda sedang menyamar, bisik Ciel sambil menyeringai yang menyarankan dia menemukan situasinya sangat lucu. Ini semua salahmu, Eugene membalas. Aku mungkin bertanya, tapi kamu memilih untuk mematuhinya, Yuri. Jika Anda sedikit kurang baik hati, Anda tidak akan menyetujui permintaan konyol seperti itu. Ciel berbalik, senyumnya masih di tempatnya. Yah, sudah terlambat untuk mundur sekarang, kan? Tetap bersama sampai kita naik kapal, oke. Begitu kita naik, kamu tidak perlu keluar. Yuri menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Benar, hanya sampai mereka naik ke kapal. Dan memang, ada begitu banyak penonton sekarang. Berita tentang misi untuk menaklukkan permaisuri bajak laut yang merepotkan sudah cukup untuk menggerahkan penduduk kota. Tambahkan ke bahwa pengiriman besar untuk gugus tugas dan kerumunan tidak bisa dihindari. Mereka semua menatap dengan saksama. Tatapan mereka yang sudah naik ke kapal sangat intens, seperti tatapan Ivik. Dan mengapa tidak, ada Ciel, yang telah mencapai begitu banyak hal di usia yang begitu muda, dan Charmaine, yang dikenal sebagai yang terkuat di Lionheart. Meskipun jumlah mereka sedikit, hanya nama Charmaine, Ciel, dan Lionheart, sudah cukup untuk menarik semua mata kepada mereka. Pengawasan ketat seperti itu membutuhkan kehati-hatian. Yuri berhati-hati dengan setiap langkah, setiap gerakan. Dia sengaja menghindari kontak mata dengan siapapun. Untungnya, dia diizinkan untuk menundukkan kepalanya. Untuk saat ini, Yuri, Sienna, dan Christina menyamar sebagai pelayan keluarga hati singa.